Oke guys, selamat petang. Sekarang 5.36 petang. Hari ini 18 hari bulan 6 2026. Oke, so hari ini saya eh, ingin membuat satu recap, oke, entry yang saya telah buat di account saya yang eh, baru saja saya deposit. Oke, so ini adalah account saya lah, saya share sekejap. Oke. So ini adalah account MT5 saya. Saya transfer capital saya dari MT4 ke MT5 sebab saya rasa MT5 lebih senang untuk kita pakai untuk analisis. Oke. So ini adalah video ini saya buat untuk reference. Saya punya reference saja, dan sekiranya ada yang menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Oke. So, first kali apa yang saya buat adalah first kali saya akan analisis market dengan menentukan market structure di MT4. Okay. Di MT4 di time frame 4 jam. Okay. So di sini saya akan kenal pasti. Yang pertama adalah saya akan cari market structure sama ada di major time frame. Okay, major time frame. Okay, dia sama ada di major time frame ini kita ada major trend. Okay, major trend. Lepas tu kita ada minor trend. Okay, lepas tu yang paling last sekali kita ada micro trend. Okay, ini pun trend. Okay, minor trend. Okay. Selepas itu saya sudah kenal pasti ini, saya akan saya akan tandakan support and resistance kita, yaitu SBR atau RBS. Oke, so ini untuk time frame 4 jam lah. Oke, ini untuk time frame 4 jam. So selepas itu yang nomor 3 adalah saya akan tandakan SND. Oke, SND. Oke, so ini setiap time frame kita akan carilah. So permulaan first kali kita akan cari di H4. Oke. Ini H4 kita akan kenal pasti kita punya trend. Oke. H1 pun kita kenal pasti kita punya trend juga. H1. Oke. So kita consider ini adalah major trend. So dalam major trend ini kita ada minor trend, ada micro trend. Okay. So di H1 ini adalah minor trend. Okay. Ini major, ini minor. So kalau kita tukar kepada time frame M15 ataupun M5, so ini adalah minor trend kita. So ini adalah minor trend. Ini major, ini minor. So yang ini M15 ini bukan minor, ini adalah micro trend. Okay. Micro, ini adalah micro trend. So di micro trend ini
adalah tempat kita untuk kita entry. Oke. So, oke, sampai situ saja penerangan tuh. So, sekarang mari kita start. So, di H4 saya akan cari. Oke, saya akan identify trend. Oke. So, trend dia di sini adalah kita akan tandakan. Kita start dari trend yang high dan low yang paling jelas. Oke, di sini. Ini adalah high, ini adalah di sini adalah high. Oke, ini jelaslah. Kita tandakan dari sini pun boleh. Ya, dari sini. Sini high, lepas itu price buat low. Oke. High, low. Selepas itu price buat equal high di sini. Oke, buat equal high. Lepas itu price break low di sini. Oke, selepas itu price buat low di sini. Oke, so price pun buat sini high, sini low, equal high, lepas dia buat low di sini. Oke, sepatutnya price akan turun lah, dia akan turun sampai di sini untuk membuat continuation untuk downtrend. Tetapi apa price buat kenaikan dan break previous higher low, equal high di sini dan membuat higher high di sini. Oke, buat higher high di sini. Oke, so keadaan market kita adalah dari begini, lepas itu dia turun, lepas itu dia buat kenaikan. So ini dalam masa yang sama ini adalah trend change signal. Okay. Trend change signal. Okay. Selepas itu apalagi price buat? Price break. Dia break previous higher highs ini, dia buat higher high yang baru. So di sini maka selepas dia break ini, maka low di sini pun sudah valid. Oke, sudah valid. So price pun sepertinya price akan meneruskan kenaikan lagi, tetapi price telah membuat low di sini dan break equal low di sini. Oke, dia break equal low dan membuat low di sini. Dalam masa yang sama ini juga kita panggil sebagai trend change signal. Oke, ini adalah trend change signal. Trend change signal berlaku karena trend change signal berlaku sebab apabila price menunjukkan tren yang jelas macam ini adalah tren kenaikan dan telah berubah kepada penurunan. So ini kita namakan sebagai trend change signal sell, TCSS. Dan ini adalah trend change signal buy. Oke. Selepas itu apalagi price buat, so kita ada trading range di sini, trading range sini. Oke. Selepas itu price trend change signal low sini pun telah di break oleh price di sini. Oke, so di sini kita ada perubahan, kita ada trend continuation sell, yaitu TCS. So, di sini, di sini adalah high low high kita yang baru. Selepas buat trend signal sell, so kita ada trend continuation sell, yaitu TCS. Trend continuation sell. Oke, ini adalah trend continuation sell. So kita punya range untuk sell adalah dari sini sampai
sampai sini. Oke. Oke. Dan ini adalah transition signal kita lah untuk kita set. So, selepas itu kita sudah kenal pasti, kita sudah kenal pasti bahwa H4 ini adalah H4 ini adalah downtrend. H4 adalah downtrend. So kita akan tandakan SBR dengan RDS dan juga SND dengan kita tandakan SNR dan SND. Okay. So first kali apa yang kita nampak di sini di range kita tandakan ini yang kita boleh tandakan dengan Fibo juga. Okay. Kita boleh tandakan Fibo. Okay. Kita sudah tandakan Fibo. Oke, so kita delete dulu this tadi. Oke, so di mana kita akan entry sell? So kita akan fokus sell sekarang. Kita akan fokus sell sebab kita downtrend. Di mana kita entry sell? First sekali adalah di sini. Oke, sini. Di sini adalah level apa? Oke, ini adalah level di mana level pertemuan. Oke, kita namakan zone ini sebagai SBR plus SND supply zone. So sekiranya price datang balik di sini kita akan fokus. Okay. So next di mana? Oh tidak nampak. Kita punya description, kita tukar dulu description. Kita kasih nama dan oh nampak. Oke. SBR supply zone. Oke, sudah nampak. Oke. So next di mana lagi next? Next adalah di kawasan mana di sini? Ini adalah kawasan pun sama juga. Ini adalah SBR plus swap zone, supply zone. Oke, kita nampak. Tidak nampak. Inilah SBR plus supply zone. Oke. Dan itu adalah ini guys. Copy. Paste. Oke. Yang belum. Iya, salah lagi. Yes, so Oke, apa ini adalah kita tandakan dengan menggunakan ini. So, ini adalah SBR plus swap zone. Oke, SBR swap zone. Oke, so ini adalah tempat-tempat kita entry lah. Oke, tempat-tempat kita entry. So, kita zone ini kita boleh besarkan lah. Kita boleh besarkan.
ya. Macam ini. Oke. So dalam masa yang sama terus walaupun kita delete, kita tahu itu adalah TCS. Dalam masa yang sama dua ini dengan kawasan ini adalah kawasan SBR dan price zone. Sekiranya price naik ke atas kita akan. Oke. So di H4 kita sudah identify kita punya apa? Kita punya downtrend dan juga tempat zone kita untuk entry. Oke, next sekali. Oke. So tadi sudah downtrend kan. So di H1 adalah minor trend. So kita akan identify juga di H1 apa yang kita nampak di H1. Okay. So di H1 selepas price break di sini, ini kita tandakan kita punya horizontal vertical. Sorry, ini adalah vertical. Ini adalah vertical line. Keluar kepada biru. Kasih besar sedikit. Oke. So inilah vertical line kita di mana ini Expo, ini adalah TCS. So saya buat satu pemisah dia untuk kita tandakan market structure, minor market structure kita, yaitu di H1. Okay. So first sekali apa yang kita buat adalah kita tandakanlah. Okay. So di sini. First sekali kita pastikan dulu pergerakan dia di sini, sini, oke. Pas itu dibuat di sini 1, 2, 3, 4, 5 jadi equal. Sini ada equal high 1, 2, 3, 4 sini 5 sini, oke. Pas itu dia turun ke sini, tidak naik, ada break ini, oke. So kita ada new di sini, oke. So di sini lepas itu price turun sampai sini, ada high sini, lepas itu price turun sampai sini, terus ada low high sini, lepas itu low high ini kena break, lepas itu dia buat high sini, lepas itu high ini kena break, lepas itu di sini valid high low, lepas itu price pun buat equal low di sini, oke. So ini pun buat equal high, oke. So dalam masa yang sama ini adalah kita panggil sebagai sideways, oke. Ini sebagai sideways. Lepas itu price pun break dari situ sampai ke sini, oke, sampai sini. So ini adalah range kita untuk sell, oke. So di dalam sini pun ada trend. So ini kita panggil sebagai micro trend, oke. Tetapi ini sudah berlalu lah, sudah berlalu. So ya Pak, ini adalah micro trend. Kita try juga kita tandakan price di sini, price naik, naik, naik. So ini micro trend high low, pas itu dia break sini, downtrend, dia break buat equal high di sini, pas itu price pun turun sampai sini, dia pun turun sampai sini, oke.
Lepas itu price break, ini kan, price break sini, dia buat new high. Oke, dia buat new high di sini. Dia buat new high lagi. So, high low sini valid. So, lepas itu price pun turun dari situ sampai sini. Oke. So, micro trend sekarang di H1 sudah synchronize dengan minor trend di H1. Oke. Minor trend di H1. Oke. H1 minor trend synchronize dengan micro trend. Oke. Micro trend. So, sekarang apabila dia synchronize, jadi apa yang kita buat adalah kita tandakan synchronize tadi, market structure tadi, price pun break di sini. Di sini kan, dia break ini di sini, dan price pun turun sampai di mana? Sampai di sini. Oke, dia break semua ini. So sekarang tadi price pun dia break sini, dia break ini. So kita ada range dari sini sampai sini untuk H1. Lepas itu price pun naik, lepas itu dia dari spek ini, lepas itu dia turun dengan drastik. So di sini kita nampak satu tempat kita entry lagi yang sepatutnya tempat lubuk duit, yaitu dari sini sampai sini. Oke. So di sini kita akan cari entry di time frame yang kecil di area sinilah. Oke. Di area sini, kawasan ini. Kita boleh cari entry di kawasan sini, kita boleh tandakan Fibo dari sini sampai sini. Tapi kita delete dulu ini supaya lebih jelas. Oke. So, kita akan cari entry di kawasan ini. So, di mana kawasan itu kita akan entry di sini. Di sini pun boleh. Oke. Kita tukar kepada satu sini, satu di sini. So, kita kasih besar terus kita punya zone lah sampai di sini. Oke. So, di M5 atau M15, yaitu micro trend kita, tempat kita entry, sekiranya price naik sampai sini, kita akan entry. So, kita tunggu di 5 menit, price buat 15 menit, atau price buat. Oke, price akan kemungkinan dia akan naik sampai di sini. Pas itu dia buat price action di sini, baru kita boleh entry, balik entry sell. Oke. So, kita tandakan kita punya range di sini. Oke, ini adalah range kita. Oke, sekiranya price naik sini, ataupun naik kawasan-kawasan sini, dan membuat candlestick pattern, kita boleh entry. Oke, so next, di 15 menit coba kita angkat. Oke, sekarang tidak apa-apa kita boleh buat, kita boleh entry. So, kemungkinan hari ini ada news. So, mungkin price akan datang sini dan akan membuat price action, baru dia akan turun. Oke. So, kalau di sini saya akan ulas balik entry saya yang lepas. Oke, entry saya yang lepas di mana kalau kita tengok view toolbox. Oke. Boleh nampakkan ini adalah saya punya toolbox tempat tengok entry. Oke. So, ini bulan 1 2026 ini lama sudah. So, kita ada tadi saya ada
saya ada transfer dari internal transfer dari account MT4 kepada MT5. Sebab MT4 susah mau trade history, so saya transfer ke MT5 sebab di MT5 kita boleh track kita punya entry seperti kita nampak ini, kita boleh track kan. Oke. So di sini kalau kita tengok di sini ada saya entry, ada beberapa entry. First sekali entry dia adalah mana? Di sini. Ini. Oke. Entry ini adalah entry yang pertama dan ini entry yang kedua. Ini entry yang ketiga. Oke. So 3 entry ini saya akan recap dan saya akan review. Oke, saya akan review. Oke. Sama ada ini adalah bad entry ataupun great entry, bad atau good entry, oke, ataupun kita boleh cakap sebagai A plus, A plus entry, A plus entry, A plus entry, oke. So first kali kita tengok, oke. First kali saya entry di mana? Di sini. Okay. So kalau kita tengok di sini kan saya entry, so kita akan analisis review apa salah silap saya di sana. Kenapa dia kena sell? Saya entry di sini kan, entry di sini, lepas itu dia kena sell. Oke, so first kali kalau kita tengok di time frame H4, oke, time frame H4 kita ada downtrend kan, kita sudah kenal pasti tadi di sini, dan market H4 H1 adalah downtrend, tetapi di M5 ataupun M1 price masih lagi belum synchronize dengan time frame H4 dan H1. Okay. Trend belum synchronize ataupun belum ada tanda-tanda price untuk membuat penurunan. Okay. Seperti yang kita tahu, begitulah. Okay. So, tadi saya entry, kita tengok balik. Saya entry di sini. Saya entry di sini. Kenapa saya entry? Adakah ini bad entry ataupun good entry atau A plus entry? Sebenarnya entry ini, kalau kita tengok, entry ini sebenarnya yang pertama. Oke, yang pertama. Entry ini sudah melawan trend. Sudah melawan trend. Di mana trend H4 dan H1 adalah downtrend. Melawan trend H4 dan H1. Oke, so ini melawan entry H4 dan H1. Oke, so yang kedua adalah sebenarnya entry ini memang kalau kita tengok di time frame M5 kita boleh, kalau kita tengok di time frame M5 kita boleh entry buy. Kita boleh entry buy dulu. Disebabkan kenapa? Oke. Disebabkan kalau kita tengok market structure, disebabkan market structure. Oke. Market structure. Tetapi market structure sendiri tidak boleh membuat kita boleh entry sebenarnya. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh entry. Oke, so kalau kita tengok market structure tadi, start dari sini.
Oke, ini adalah market structure kita lah. Kita pergi di time frame. Tadi saya entry di time frame 5 menit. Oke, time frame 5 menit. Oke, so ini adalah market structure kita lah. So price pun price terjun dari sini sampai sini, dan price pun dia reverse balik. Oke, so saya entry pakai time frame 5 menit. Kalau di time frame 5 menit, apa yang kita boleh nampak di time frame 5 menit adalah di sini kita ada low, high, lepas itu kita ada low di sini, lepas itu high, oke, lepas itu price buat high, equal high di sini, price pun bermain-main dalam ini dan break di sini, pop di sini, oke, dia buat high di sini, oke, selepas itu price pun bermain-main di dalam sini, dia buat equal high. Dia buat equal high di sini. Sampailah satu masa. Price pun break di sini dan ini sebenarnya kena break. Equal low di sini. Equal low. Belum lagi break, tapi dia sampai di sini. Selepas itu price pun buat apa ini, guys? Ini adalah candlestick engulfing buy. Okay. Dan price pun break equal high di sini dan dia naik sampai di sini. Saya pun entry buy di sini. Oke, adakah entry ini sebenarnya bad entry? Sebenarnya dia good entry, tetapi kita boleh scalping. Sini kita set sell buy, entry buy, lepas itu SL bawah sini. Okay. Selepas price dia tidak respect sini, kebetulan saya pun respect price action dan dia break sini kan, so dia ada dua equal low di sini. Dia break di sini, saya pun cut di sini, cut loss. Kenapa saya cut loss? Sebab trend di sini, price dia tidak respect market structure ini. Ini adalah market structure kenaikan. So dia tidak respect market structure kenaikan ini. Dan price pun telah break sideways di sini, dia break mengarah ke penurunan. Oke. Mengarah penurunan. Oke, kebaikannya entry ini sebenarnya melawan tren, satu. Kedua, kebaikan. Ini adalah kebaikan. Ini adalah keburukan. Ini adalah kebaikan. Dia ikut market structure. Ketiga, apa kesilapan yang ketiga? Kesilapan yang ketiga adalah kita delete dulu. Kita delete semua dulu ini. Kita punya market structure yang kita tanda. Oke, kesilapan yang ketiga adalah kalau kita tengok di sini. Oke. Kalau kita tengok di sini, oke, di H1, kita kasih kecil di H4. Ataupun H1 pun boleh, kita kasih kecil dulu. Oke. Kita entry di sini kan, tadi entry buy. Kita entry buy di sini, kan? Kalau kita tengok look to the left, kita tengok di sebelah kiri. Ini adalah kawasan apa? Kita boleh jelaskan. Ini adalah di time frame H1 lagi. Oke. Time frame H1 lagi kita ada 1, 2, 3.
ini adalah strong, support become resistant di H1 time frame, ataupun ini adalah minor time frame kita lah, minor time frame. So, kalau kita tengok di time frame H4 pun, kan, kalau kita tengok di time frame H4 pun, ini pun berada di mana? Jelas-jelas ini di H4. Kita punya H4 adalah major time frame. Major time frame pun sebenarnya ini adalah SBR. Okay? Support become resistant. Apabila SBR, apa kita kena buat? Kita fokus kepada sell. Oke. So di sini kesilapan dia. Market structure kita sudah betul. Melawan tren sudah salah. Perbuatan ketiga yang salah adalah kita entry buy di SBR H4 dan H1. Okay? So ini adalah kesilapan kita yang besar. Dua ini melawan tren dengan kita entry buy di SBR H4 dan H1. Okay, so ini adalah yang pertama. Kenapa kita fail? Kenapa kita fail entry itu adalah begitu sebabnya. Oke, okay? So kita pergi kepada entry yang kedua. Entry yang kedua kita adalah di mana? Kita delete dulu, semua delete dulu. Okay. So entry yang kedua kita adalah besarkan, okay, adalah di sini. Entry sale. Saya ambil 2 lot 0.02. Lepas itu dia turun sebanyak berapa? Saya letak TP di sini aja, dapat 25 pips. Kalau saya kasih biar dapat 60 pips, 70 pips. Tapi saya akan terangkan kenapa saya cut TP dan kenapa saya entry. Oke, first sekali. Seperti yang kita tahu, di time frame di time frame 5 menit. Kita sudah nampak tadi kan, saya sudah tandakan market structure pun kenaikan time ini. Lepas itu sini ada sideways, lepas itu price pun turun, lepas itu dia turun sampai sini. So, sini ada 2 entry. Oke. Apa yang kamu nampak di sini guys? Ini adalah TCS. Di time frame 5 menit. Oke. Sebab-sebab kita sukses. Oke. Time frame 5 menit kita ada TCS. Trend change continuation sale. Trend change signal sale. Oke. Ini. So, bila terjadi ini adalah synchronize dengan ini adalah confirmation dengan SBR di H4 dan H1. Oke, so ini adalah sebab-sebab dia kenapa kita profit. Oke, sebab-sebab kita profit. Kedua, ini adalah pertama, ini adalah kedua. Kenapa kita entry sell. Lalu yang nomor 3 adalah berada di adalah H4 dan H1 adalah downtrend. So ini cukup sebenarnya untuk kita boleh dapat entry di sini, sub entry guys. Dalam masa yang sama juga di MT5 kita ada TCSS kan sini. Lepas itu pula kita entry di mana? Kita entry di nomor 4, kita entry di support become resistant.
kita entry di support, become resistant. Oke. So ini adalah di MT5. Oke. So kalau saya pergi di time frame uh, time frame 1 menit. Oke. Kita delete dulu semuanya. Ini kita buat kita kasih video. Oke. Tidak jelas. So kalau kita tengok di time frame 1 menit, oke, kita delete dulu itu. Kita delete dulu ini. Oke. Kita delete dulu. Oke. Oke, alright. Time frame di 1 menit. Oke. Selepas kita price, kita tengok 1 jam. Price dari sini kita punya range untuk entry adalah dari sini sampai atas nih. Atas nih. Oke. So ini adalah downtrend. So, kita berada di SBR dan RBS, di H4, H1. Selepas itu, saya tadi pergi di H1, M1. Sebenarnya saya tidak entry di M5, saya entry di M1. Apa saya nampak di M1 adalah, okay, selepas price dia turun tadi, pop, 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 sampai sini. Oke, so kita ada ini apa? Support become resistance. Price naik. Oke, saya sudah cut loss di sini. Price naik. Saya nampak ada peluang sini entry. Oke, kalau kita tengok ini apa itu guys? Oke, saya delete dulu. Saya delete, kasih zoom dulu. Oke, zoom lagi. Oke, oke, ini adalah support become resistant. Oke, saya taruh pivot 1, saya pivot ke sini. Oke, selepas itu sudah saya letak pivot 1. Selepas itu price naik sampai di sini, kan? Price naik sampai di sini. Price sudah buat TCS lah, dia break semua support sini. Dan M1 pun dia buat SBR, M5 pun buat SBR. Oke, M1 pun buat dalam masa yang sama SBR di H4, H1, lepas itu M4 H1 adalah downtrend, synchronize lagi. Oke, selepas itu ada HBR juga. Oke, selepas itu confirmation lagi 1 kali dia bagi di sini guys. Ini confirmation apa? Ini adalah candlestick engulfing sell. Oke, kalau kita tengok sini, saya ada entry 2, 1, 2. Sebab di sini, apa yang saya pikir time entry ini, wah, sudah keluar candlestick engulfing. Dalam masa yang sama, semua kriteria ini terjadi. Apalagi, saya entry sell 20.02 lot. Dengan SL saya adalah, kalau saya pergi di H1 and M5, SL saya atas. SL saya rasa di sini. SL saya di sini atasnya. Oke. So, itu adalah sebabnya saya entry. Di sini. Oke. Selepas itu price pun turun dengan drastik. Oke guys, sampai sini saja perkongsian ini dan juga review saya, entry saya pada hari ini. Oke. So, nantikan update yang seterusnya setiap hari. Jadi account ini saya akan grow dan saya hanya fokus di saya akan fokus di GBP USD saja. Di USD
Dan nomor 2, saya akan grow dari 240 USD kepada 1.000 USD. Oke, saya akan grow pelan-pelan lah. 1.000 USD, tidak tahu berapa lama mau membuat. Tapi ini kita slow-slow, 300, slow-slow, 35 sampai. Oke. So ini adalah risk kita adalah 2 USD lah. 2 USD. So kalau ini 10 USD. Oke. So, sampai sini saja hari ini perkongsian saya. Kalau berminat belajar, sila PM. Saya akan ajar Anda guys. Ya, mantap.